Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa. Kami hadirkan segmen trending topik ini Gemma dan juga pemirsa. Rasanya nggak usah ditanya-tanya lagi ya kalau dari pengantar kita tadi apa yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial. Dan ternyata masih seputar Indonesia versus Bulgaria. Karena kemarin sudah menang ya, Betul. 4-0 telak ya menangnya. Jadi kita Betul. akan mempersiapkan seperti apa nantinya Indonesia versus Bulgaria pada tanggal 31 Maret 2026 ya. Betul, dan kita pemirsa juga kita awali dengan ulasan sedikit di mana euforia sepak bola tanah air ini kembali memuncak pada Senin 30 Maret. Stadion utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi perjuangan skuad Garuda Muda dalam partai puncak FIFA Series 2026. Timnas Indonesia yang tampil perkasa di laga pembuka kini bersiap menghadapi tantangan berat dari wakil Eropa Bulgaria. Akankah debut manis pelatih John Hartman berujung pada trofi perdana? Ini tentu yang kita harus nantikan bersama pemirsa. Dan langkah Timnas Indonesia menuju final ini terbilang mulus karena kemenangan telak 4-0 atas Saint Kitts dan Nevis pada Jumat kemarin menjadi bukti tajamnya lini serang Garuda. Nah, pemirsa kita juga kemarin melihat ya Jose, Beckham Putra yang mencetak brace serta sumbangan gol dari Ole Romeni dan Mauro Zulstra membawa angin segar bagi publik sepak bola nasional. Meski menang besar, pemirsa, pelatih anyar John Hartman juga memberikan peringatan keras. Baginya 15 menit pertama melawan Bulgaria akan sangat vital. Kita sepatutnya nih menantikan Hartman menekankan disiplin taktis yang ketat, mengingat Bulgaria bukanlah lawan sembarangan. Nah, di sisi lain pemirsa, Bulgaria datang dengan modal yang mengerikan juga. Skuad asuhan Alexander Dimitrov ini baru saja menghancurkan Kepulauan Solomon dengan skor telak 10-2. Kecepatan Marin Petkov dan ketajaman Vladimir Nikolov di lini depan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Indonesia yang dikomandoi oleh Kapten J. Itzes. Secara peringkat, Bulgaria yang duduk di posisi 88 memang lebih diunggulkan. Namun dukungan penuh lebih dari 70.000 supporter di GBK diyakini akan menjadi bagian daripada pemain ke-12 bagi Indonesia. Dan laga diprediksi akan berjalan sengit dengan skor tipis di mana kedisiplinan transisi akan menjadi penentu siapa yang layak mengangkat trofi FIFA Series edisi kali ini. Jadi Gemma dan juga pemirsa ya, seperti yang diketahui banyak sekali pengamat yang mengatakan bahwa kenapa tadi ada yang menyampaikan 15 menit pertama menjadi sangat krusial karena memang banyak pengamat sepak bola yang mengatakan 15 menit pertama ini Indonesia masih kaku. Nyari chemistry di taktik yang baru, game plan baru di bawah kepemimpinan John Hartman ini. Iya, berarti kita masih punya beberapa hari untuk latihan kembali ya. Betul. Untuk melawan Bulgaria, apalagi memang secara tingkat dan juga ranking di FIFA, Ya. Bulgaria ini cukup tinggi rankingnya ya, masuk 50 besar ya. Betul, dan di sisi lain juga kita melihat bagaimana pertandingan pada paruh awal ini banyak sekali rotasi pemain yang dilakukan untuk menjaga fisik daripada pemain. Iya, dan kita juga akan langsung membahas dan juga berdiskusi ya, Jose, Ya. bersama dengan pengamat sepak bola. Kita akan melihat bagaimana kemarin evaluasinya dan juga persiapan untuk melawan Bulgaria. Kita akan tanya langsung sama pengamat sepak bola Haris Pardede yang akrab disapa dengan Bung Harpa. Selamat sore, Bung Harpa. Halo, selamat sore. Oke, jadi Bung Harpa kalau dilihat dari hasil 4-0 kemarin, rotasi skuad masif di paruh kedua ini, apakah timnas sudah matang dengan game plan dari Hartman? Ya, pertama kita menyambut positif ya kemenangan dari Saint Kitts and Nevis, walaupun memang peringkatnya cukup jauh di bawah kita. Mereka itu 150 sekian, kita 121 sebelum bertanding. Tapi yang penting juga dilihat adalah chemistry. Tadi saya sempat mendengar perbincangan di studio. Di awal-awal itu memang agak sedikit nervous mungkin, tapi wajar karena sudah 5 bulan lebih tim nasional nggak main bersama. Dan mereka pun berkumpul dalam waktu mungkin 3-4 hari ya, baru full. Bahkan 2-3 hari terakhir bahkan. Tapi kemudian pelan-pelan kita bisa keluar dari tekanan para pemain Saint Kitts and Nevis dan kemudian mendapatkan kemenangan 4-0. Tapi kita juga tidak bisa cepat puas karena dalam waktu 2 hari lagi ya kita akan menghadapi Bulgaria, lawan yang sesungguhnya. Peringkatnya juga jauh terpaut. Kita 120 saat ini, mereka itu 80 sekian. Jadi hampir 40 strips perbedaannya. Tapi tentunya grafik, animo, vibes-nya juga sedang menanjak. Ya, setelah kemenangan tersebut kita tentunya lebih semangat lagi dan saya yakin fans yang datang juga akan lebih banyak. Kalau kemarin kita lihat di screen stadion itu 26 ribuan lah kalau nggak salah. Saya yakin kali ini jauh lebih banyak
dan mudah-mudahan dengan situasi atau grafik yang makin positif ini kita bisa meraih hasil positif juga ya. Karena ini nanti ada kaitannya juga dengan posisi kita saat drawing Piala Asia 2027 nanti. Ya, Bung Harpa melihat daripada sisi menyerang kita, banyak yang telah memperkirakan bahwa 15 menit pertama ini melawan Bulgaria akan menjadi krusial. Kalau kita bicara soal potensi mencetak gol di menit pertama, Ole bermain lebih mundur, Beckham Putra mendapatkan assist untuk melakukan eksekusi gol. Untuk profil striker kita ini, apakah kita boleh mengandalkan Mauro Zylstra mungkin untuk kesempatan selanjutnya? Saya pikir salah satu perubahan yang saya senang di bawah John Hotman adalah bagaimana dia bisa melihat kemampuan seorang pemain yang kemungkinan tidak dilihat oleh pelatih sebelumnya atau orang lain, yaitu oleh Romney. Peran yang dimainkan ini cukup mengagetkan ketika kita semua rata-rata berpikir dia akan tampil sebagai target man, tapi kemudian dia menurunkannya sebagai supplier. Dan kita lihat hasilnya luar biasa. Dua assist bisa diukir oleh Romney, dan bahkan satu gol juga ditambahkan di menit 50-an ya. Jadi saya rasa ini satu perubahan yang cukup positif, tapi sekali lagi lawannya ini beda. St. Kitts and Nevis dan Bulgaria itu dua-duanya terpaut sekitar 70 peringkat. Jadi pasti kita nggak akan semudah itu juga untuk mengeksploitasi Bulgaria, tapi bukan berarti kita tidak ada kesempatan. Tadi kita sudah bahas di awal, dukungan penonton yang lebih banyak, kemudian mentalitas yang lebih bagus tentunya, karena kita baru saja menang, ini pasti membantu. Tapi tentu kita juga harus lebih lebih apa ya, lebih bisa menampilkan para pemain terbaik. Karena kemarin kalau saya lihat masih ada rotasi, kemudian juga masih ada satu catatan dengan segala hormat ya, peran dari ataupun kontribusi dari Ramadan Sananta menurut saya masih kurang. Ya tapi tolong untuk fans ini jangan dihujat ya. Tapi itu it's normal itu dalam satu tim, satu permainan kadang ada satu dua yang nggak perform, ada yang lain perform. Nanti besok kita nggak tahu. Nah mungkin ini menjadi catatan di laga berikutnya. Joe Pelupesi masih disimpan di sana, bukan tidak mungkin dia akan tampil, maupun juga Nathan Choron bukan tidak mungkin dia akan dimainkan menggantikan Donitri di sisi kiri. Nah untuk Zilsa sendiri, jujur saya senang dia bisa mencetak gol perdananya, tapi mungkin dia masih harus tetap masuk dari bangku cadangan karena masih ada pilihan-pilihan pemain lain yang menurut saya masih lebih bagus daripada dia. Oke, Bung Harapa, kalau kita bahas terkait dengan Bulgaria yang memiliki Vladimir Nikolov ya yang mencetak hat-trick dan juga Marin Petkov yang sangat tajam. Bagaimana dengan duet Zay Itzes dan juga Rizky Ridho apabila dipadukan dengan Elkan Bagot yang harus meredam pola serangan cepat yang akan sangat mematikan nantinya? Ya, memang kalau kita dalam menganalisa satu pertandingan itu nggak bisa hanya kita melihat kita aja gitu, tapi juga melihat lawan. Kita mungkin beranggapan lini belakang kita bagus, iya, tapi lawannya juga siapa kan begitu. Jujur saya atau banyak orang sangat apa ya sangat yakin dengan pertahanan kita. Di sana ada Bang Jai, ya Jai Itses yang kita tahu sangat solid bersama klubnya di Sassuolo. Dengan Ridho juga ya istilahnya tuh udah tutup mata lah duetnya. Ditambah lagi ada kehadiran Elkan Bagot. Elkan Bagot ini nanti saya pikir akan bisa apa ya bersanding lah dengan Justin Abner karena posisinya mirip, sama-sama CB kaki kiri juga, dan tapi kelebihannya sedikit mungkin Elkan Bagot ini dalam masa CLBK ya, jadi cinta lama bersemi kembali, dan kelihatan sekali dia sangat ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa John Hammond tidak sia-sia untuk memanggil dia. Tapi memang betul yang dikatakan tadi, lawan ini juga bukan kaleng-kaleng. Mereka punya dua pemain yang cukup subur yang kemarin saat Solomon Islands sudah membuktikan ya. Tapi saya yakin dengan pertahanan kita dengan digalang oleh Jai Itses dan belum lagi ada Kevin Dix di kanan. Nanti kita nggak tahu di kiri apakah tetap Donitri atau mungkin Nathan Choron. Saya pikir kita cukup yakin untuk bisa meredam pertahanan dari Bulgaria. Masalahnya kembali lagi lini depan kita apakah bisa mencetak gol, karena kalau kita mau memenangkan FIFA Series ini, kemudian juga menambah poin kita di ranking FIFA supaya kita bisa melewati Korea Utara sehingga kita masuk ke pot 3 di kualifikasi di drawing Piala Asia. Ini kita berarti harus menang. Kalau menang harus mencetak gol. Nah itu mungkin tantangannya. Ya, Bung Harpa, terakhir sebagai penutup singkat saja, berkenan apa yang menjadi pesan dari Anda untuk para fans sepak bola, termasuk kita juga sebagai fans sepak bola, tentang ekspektasi pertandingan mendatang? Ya, ekspektasinya tentu sama, bagaimana kita bisa melihat para pemain ini mengeluarkan pemain terbaiknya. Tentunya ini perannya dari seorang John Hartman, itu yang paling penting.
menurut saya kalau soal hasil saya udah jauh-jauh hari mengatakan bahkan kalah dengan Saint Kitts sekalipun atau mungkin kalah dengan Bulgaria, buat saya nggak ada masalah karena ini kan baru awal-awal, jangan kita juga terlalu cepat menjudge gitu. Yang kedua, kalau bisa penuhilah Gelora Bung Karno, tonton, datang, mungkin kita sudah mulai bisa melihat bagaimana tim nasional kita kembali dari puing-puing. Tapi kalau nggak bisa juga mau nonton dari manapun, yang pasti iringi dengan doa. Saya pikir itu. Oke, kita akan nantikan dan yang penting adalah memberikan support di Gelora Bung Karno kepada Timnas Indonesia. Terima kasih atas insight-nya Mas Harpa selaku pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.